Saya datang ke Polda Metro karena anak buah saya Eman itu di BAP dari pagi tadi sampai jam 7 masih belum selesai. Makanya saya datang ke sini karena disampaikan oleh anak buah saya Aiman, dia dipanggil sebagai saksi, tapi HP-nya mau disita. Saya kan bingung. Saya teman banyak, sebagai saksi HP disita. Setahu saya kalau sudah tersangka baru boleh ada penyitaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Aiman Wicaksono, host provokator nomor 1 di Indonesia yang membuat panggung rakyat bersuara makin kontroversi, akhirnya dipanggil oleh kepolisian. Informasinya teman-teman, ini HP pribadi Aiman disita oleh kepolisian untuk sebagai tambahan barang bukti. Nah, ternyata ada pihak-pihak yang ketar-ketir. Bosnya bahkan Haritano Sudibjo, teman-teman, sampai mengkritik langkah kepolisian yang menyita HP pribadi Aiman. Tapi kenapa Aiman begitu marah, begitu menolak HP-nya disita? Apakah mungkin ada bukti-bukti transferan masuk ke Aiman? Atau mungkin ada perintah atau obrolan yang tidak boleh didengar oleh publik? Kita harus tahu, teman-teman, tanpa adanya Aiman dan juga rakyat bersuara, Roy Suryo tidak akan punya panggung seluas ini. Kita bisa lihat berbagai isu-isu di panggung bersuara, 90% menyerang Pak Jokowi. Bahkan ketika UGM mengklarifikasi, mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, itu malah digoreng dan bahkan diragukan oleh Aiman. Sehingga hal ini menunjukkan ada keterlibatan Roy Suryo, Partai Biru, Aiman, dan juga teman-teman Haritano Sudibjo. Nah, hari ini kita bakal melihat dulu proses pemeriksaan Aiman, penyelidikan terkait dugaan-dugaan keterlibatannya, dan apakah benar ada bukti baru yang ditemukan di HP Aiman. Nah, teman-teman, tanpa panjang lebar, kita simak dulu informasi selengkapnya. Majuan lagi Mas Eman. Tahan ya Pak. Bahwa hari ini kami diperiksa di 12 jam ya. 12 jam. 12 jam. Jam 11 tadi kita diperiksa. Ya, ada istirahat tadi beberapa kali. Dan saya harus sampaikan, walaupun handphone saya akhirnya harus disita, tapi saya berkomitmen untuk tidak akan menyebutkan siapa narasumber saya, karena saya meyakini mereka ini adalah orang-orang yang baik, yang wajib dilindungi identitasnya. Bukan siapa yang penting, tapi apa isi pesannya. Bagi saya itu yang kemudian harus disampaikan. Bagian dari hal untuk ditindaklanjuti. Apakah itu benar ataukah itu salah, itu belakangan. Tapi yang penting adalah mereka menyampaikan sesuatu untuk ditindaklanjuti agar pemilu ini berjalan dengan jujur dan adil. Ya, pesan-pesan ini yang kami sudah sampaikan ke para penyidik. Dan pesan-pesan ini ada beberapa lembar, ada puluhan lembar ini, ya, yang saya juga sudah sampaikan ke tim hukum sebagai bagian dari barang bukti. Tapi saya sekali lagi, saya Aiman Wicaksono dan juga saya yakin punya semangat yang sama teman-teman di TPN, bahwa kami tidak akan membuka narasumbernya. Dengan resiko, tentu saya punya resiko atas hal itu, tapi saya tidak akan pernah membuka siapa narasumber saya. Menyikapi itu. Jelas ada kekhawatiran ya, karena data-data saya semua ada di sana. Meskipun ya itu menjadi perdebatan tadi hampir 2 jam, saya lebih ya, 2 jam tarik ulur supaya HP itu jangan kemudian disita. Tapi penyidik bisa melakukan upaya paksa terkait itu karena ada surat penetapan pengadilan yang kami tidak bisa melawan hal tersebut. Tapi intinya, komitmen saya pribadi, saya tidak akan pernah mau membuka siapa narasumber saya. Tapi pesannya yang penting, dan pesannya bisa saya buka,
tapi narasumbernya tidak akan pernah saya buka. Karena saya yakin mereka adalah orang-orang yang baik dan saya punya komitmen untuk menjaga instansi. Nah, kan ya teman-teman, Aiman mengatakan bahwa polisi tidak netral. Sedangkan dirinya sendiri teman-teman menunjukkan sikap yang lebih tidak netral, bahkan memihak. Kita bisa lihat bagaimana Aiman selalu memanggil Roy, Tifa, Rismond, dan juga komplotannya ke acara iNews. Kan seharusnya sebuah diskusi itu menjadi sebuah diskusi publik untuk mencerdaskan, beradu argumen, beradu data. Tapi ini malah menyebarkan informasi hoax. Ya sudah cocok ini Aiman dipanggil. Jangan menyebut polisi itu tidak netral karena polisi sudah berkewajiban teman-teman, yaitu tugasnya untuk memeriksa Anda. Dan kalau misalnya Anda tidak terima, berarti Anda merasa bersalah. Kalau misalnya tidak melakukan kesalahan, saya rasa tidak akan berkomentar seperti barusan. Ya enggak? Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Debat panas nih Aiman dengan polisi. Terhadap saudara Aiman Wicaksono ada 6 laporan, Pak. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi, Pak. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak? Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu atau capres tertentu? Apa benar seperti itu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi, Pak. Jadi tidak usah takut. Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Tidak ada, Pak. Kalaupun kita membutuhkan video yang ada di dalam, maka harus ada laporan polisi, Pak. Setelah naik sidik, baru kami meminta rekamannya. Jadi Bapak jangan khawatir. Ini Bapak PDIP, boleh sampaikan, Sekjen Pak, PDIP mohon izin, Hasto Pak. Bapak malah boleh sampaikan ikut ke konstituen menentang. Bapak bahwa pemasangan Aiman CCTV itu untuk kepentingan disita. yang positif. Ini ada korelasi Ada teman-teman ya. kepentingan Ini negatif. korelasi yang Sama sangat-sangat dengan kuat kita pasang CCTV di menunjukkan pabrik keterlibatan atau Aiman, percetakan yang Partai mencetak Merah, tentang Megawati, dan juga surat Haritano suara untuk menyerang Kami satu sosok, pastikan bahwa di itu situ Pak tidak Jokowi. banjir, tidak ada kebakaran. Kalau ada api sebabnya apa? Bukan karena satu dan lain hal. Sampai di pelabuhan pun, Pak, mohon izin, di pelabuhan pun Pak, kami pasang itu yang namanya tinggi gelombang, air nap dan sebagainya. Termasuk kami menghitung antrian kapal itu yang membawa logistik masuk ke pelabuhan. Karena ada waktu spare waktu. Itu sudah kami sudah kami ingatkan betul para Kapolda. Begitu ada kapal logistik yang masuk ke pelabuhan tertentu, maka waktunya harus dihitung betul. Jangan mengikuti antrian karena unsur ekonomi dan sebagainya. Dia harus duluan masuk sehingga bisa didistribusikan ke KPUD lalu ke jajaran KPU yang lain. Ini Pak terkait dengan Pak Trimedia. Kemudian terkait dengan laporan ke Polda Metro Jaya, sekali lagi ini fenomena Pak. Memang betul tadi sudah dicek oleh Kasatgas Gakum bahwa ada laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada 6 laporan, Pak. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi, Pak. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak? Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu atau capres tertentu? Apa benar seperti itu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi, Pak. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Karena jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat kepada terganggunya alam sadar publik. Saya kira Komisi 3
sangat memahami. Saya datang ke Polda Metro karena anak buah saya Aiman itu di BAP dari pagi tadi sampai jam 7 masih belum selesai. Makanya saya datang ke sini karena disampaikan oleh anak buah saya Aiman, dia dipanggil sebagai saksi, tapi HP-nya mau disita. Saya kan bingung. Saya teman banyak, sebagai saksi HP disita. Setahu saya kalau sudah tersangka baru boleh ada penyitaan. Makanya saya datang ke sini untuk menanyakan kenapa, bukan masalah takut HP disita, masalahnya ini Aiman kan sebagai warga negara, dia punya hak, dia punya kewajiban. Yang saya tahu sebagai saksi tidak pernah ada barang yang disita dari saksi. Kalau sebagai tersangka memang itu sudah wajar. Makanya saya datang ke sini, tapi saya kecewa sekali. Saya datang 1 jam saya nunggu, duduk di ruang tamu nggak boleh masuk. Terus saya dikasih kabar HP-nya disita. Ya makanya saya keluar, sudah terlanjur. Saya keluar, sekarang saya di depan Bapak Ibu, ya awak media semua. Saya mau pulang, cuma saya kecewa. Ya kecewa, intinya begini. Kalau sebagai saksi bisa ada penyitaan, besok-besok ada 10 saksi, 20 saksi, 30 saksi, 100 saksi, semua bisa disita. Kepastian hukum di Indonesia itu seperti apa? Kita sebagai warga negara, sebagai rakyat, ingin ada kepastian hukum. Supaya apa yang kita kerjakan itu ada kepastian. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu saja. Aiman Wicaksono selesai menjalani pemeriksaan selama 12 jam di Mapolda Metro Jaya Jumat malam. Aiman diperiksa sebagai saksi terkait ucapannya yang menyebut ada dugaan aparat tidak netral dalam pemilu 2024. Aiman bersama sejumlah advokat dan relawan Ganjar Mahfud mempertanyakan kasus yang menjeratnya. Sebab kritik dilontarkan untuk perbaikan institusi Polri di tengah krisis kepercayaan terhadap netralitas aparat dalam pemilu. Aiman menambahkan tak hanya ia yang menyampaikan kritik. Sejumlah media massa juga menyampaikan kritik serupa terkait netralitas Polri. Demokrasi harus tetap tumbuh di pemilu yang netralitas menjadi isu yang sampai detik ini terus menjadi hal kekhawatiran, dan ketika saya menyampaikan kekhawatiran itu, mengingatkan, mengkritisi, maka apa yang saya dapatkan adalah proses yang berujung pada pidana. Tentu ini masyarakat yang bisa menilai. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menyatakan pemeriksaan Aiman sebagai saksi selama 12 jam hingga penyitaan ponsel menunjukkan pelanggaran proses hukum. Hasto juga menyatakan pemilu itu rakyat yang berdaulat. Jangan bawa pemilu sebagai pertarungan antara kedaulatan rakyat versus ambisi penguasa. Adapun penyitaan ponsel Aiman merupakan tindakan intimidasi aparat untuk membungkam suara kubu Ganjar Mahfud. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan pihaknya akan terus membela Aiman dan mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami akan bela Aiman. Aiman adalah seorang jurnalis yang sedang menceritakan kondisi dengan hak dan kebebasan jurnalismenya. Maka sebenarnya cara melawannya bukan menangkap, bukan memeriksa, tapi silakan Anda punya hak jawab. Itulah pers yang bebas yang saat itu diperjuangkan dalam era reformasi. Tim Ganjar Mahfud hari ini akan mendampingi. Kita akan tanyakan pada penegak hukum, apa sebenarnya yang terjadi. Dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya, penyidik menyita ponsel Aiman dengan dalih untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Meski Aiman keberatan, Aiman bersikukuh akan melindungi identitas narasumber yang memberikannya informasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan saya menganggap bahwa iNews berkali-kali berupaya untuk nyari sensasi, hanya untuk memperoleh followers, tapi itu juga tidak mendidik. Jadi saudara Aiman atau iNews redaksinya itu buat saya itu makin lama makin dangkal. Dan itu adalah hak saya untuk meninggalkan forum itu.
Dan penanda pertama bahwa mahasiswa juga akhirnya keluar dari ruangan itu untuk berdiskusi dengan saya di luar ruangan. Jadi terlihat bahwa ada kemuakan publik menyaksikan forum-forum yang dangkal, dan kita mesti beri semacam penghukuman, sebetulnya penghukuman akademis pada forum-forum yang memang hanya ingin mencari sensasi dan menghasilkan kedangkalan. Jadi demi kedangkalan itu tidak berlangsung lama, saya tinggalkan forumnya si Aiman itu. Ya teman-teman, barusan kita sudah melihat pemeriksaan Aiman Wicaksono, host provokator dari Rakyat Bersuara, yang marah-marah teman-teman karena HP-nya ya disita oleh kepolisian. Ini sudah wajar lah kalau misalnya kepolisian melihat hal ini diperlukan dan bisa mendukung jalannya pemeriksaan, ya kenapa enggak? Kalau misalnya menolak, ya itu mungkin memang punya sebuah dosa, punya sebuah kesalahan yang berusaha ditutup-tutupi. Bahkan ini Sekjen PDIP Hasto Kristianto sampai ikut nimbrung membela Aiman. Kan itu sudah jelas bahwa Aiman, Haritano, dan juga ya ini Megawati itu satu kelompok. Bahkan di Pilpres sendiri kemarin mereka itu satu kelompok untuk melakukan perlawanan kepada Pak Prabowo. Tapi ya alhamdulillah rakyat sudah tidak bodoh, rakyat memilih Pak Prabowo. Pak Prabowo pun memenangkan hati rakyat menjadi seorang presiden, dan kayaknya mungkin sakit hatinya masih ke bawah sampai sekarang. Ya menyerang Pak Prabowo nggak berani, ya alhasil yang diserang Pak Jokowi dan juga Wapres Gibran. Gimana menurut kalian setelah nonton video barusan? Punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Lanjut kita di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.